Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 patofisiologi akan mempresentasikan tentang ulcus pepticum atau tukak lambung. Next. Next. Tukak lambung atau ulcus pepticum merupakan gangguan penyakit yang disebabkan kerusakan pada lapisan mukosa, submukosa, sampai lapisan otot saluran cerna yang disebabkan oleh aktivitas pepsin dan asam lambung. Next. Untuk etiologi, ulcus pepticum sendiri adalah rusaknya mukosa traktus gastrointestinal, biasanya lambung dan duodenum proksimal. Kerusakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko seperti infeksi Helicobacter pylori, konsumsi non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, stres, merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian faktor risiko yang berkaitan dengan munculnya ulcus pepticum ini diantaranya adalah disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, obat NSAID, dan aspirin, berjenis kelamin laki-laki, usia yang bertambah, konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan adanya komorbiditas atau gangguan cemas menyeluruh seperti skizofrenia dan penyakit paru obstruktif. Nah, ulcus pepticum ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara faktor protektif mukosa gaster dan faktor dekskrutif, sehingga terjadi kerusakan mukosa yang menyebabkan ulcus pada traktus gastrointestinal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rudi. Patofisiologi 1. Infeksi Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori mengandung enzim urase yang mampu memproduksi amonia yang akan bereaksi dengan asam lambung dan membentuk monoklaramin. Infeksi Helicobacter pylori juga memicu reaksi radang. Sel radang yang berkumpul akan menindukasi nekrosis sel lambung. Konsumsi NSAID dalam jangka panjang dapat menyebabkan terhambatnya produksi prostaglandin yang berfungsi dalam mengatur aktivitas molekuler pada sel lambung. NSAID juga berperan langsung dalam kerusakan mukosa yang mengerahkan neutrofil dan memproduksi reaktif oksigen spesies atau disebut ROS yang menimbulkan stres. 3. Asam lambung dan pepsin. Produksi asam lambung yang berlebihan ini akan bersifat deskuratif terhadap epitel mukosa. Hilangnya lapisan mukosa pada dinding lambung menyebabkan pepsin malah mencerna epitel lambung dan menyebabkan luka pada mukosa lambung. Pasien dengan ulcus pepticum umumnya datang dengan keluhan nyeri pada ulu hati yang muncul segera setelah makan atau beberapa jam setelahnya. Gejala lain yang dapat muncul adalah kembung, distensi, abdomen, mual, muntah, dan penurunan berat badan. Tanda dan gejala. Pemeriksaan endoskopi. Gambar khas pada tukak jinak pada umumnya bulat atau oval, tepinya teratur dengan dasar licin, daerah di sekitarnya membengkak dan hipertensi, hiperemi, dan sering dijumpai lipatan yang radir di sekitar tukak.
Biopsi diambil dari pinggiran dan dasar ulkus minimal 4 sampel untuk 2 kuadran. Bila ukuran ulkus besar, sampel diambil dari kuadran dasar, pinggir, dan sekitar ulkus. Biopsi dan endoskopi perlu dilakukan ulang setelah 8 sampai 12 minggu. Rapid urea test merupakan tes kemampuan Helicobacterium pylori untuk menghidrolisis urea. Enzim urea katalase menguraikan urea menjadi amonia bikarbonat, membuat susunan menjadi basa. Spesimen biopsi dari mukosa lambung yang diletakkan pada tempat yang berisi cairan atau medium pada yang mengandung urea dan pH indikator. Jika terdapat bakteri Helicobacter pylori, maka akan terjadi perubahan pH dan perubahan warna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Stolen antigen test. Tes ini mengidentifikasi adanya infeksi Helicobacter pylori melalui indeksi keadaan antigen H. pylori dalam fases. Penelaksanaan istirahat yang cukup dengan jumlah jam istirahat yang cukup dapat mengurangi reflux empedu, menurunkan stres, dan penghentian analgesik. Menghindari obat NSAID digunakan untuk menekan produksi prostaglandin yang berperan sebagai proteksi mukosa lambung. Diet lambung pemberian diet lambung ini bertujuan memberikan makanan yang tidak merangsang dapat mengurangi pengeluaran sekresi lambung dan dapat menetralkan kelebihan asam hidroklorid. Diet lambung yang digunakan dalam penelaksanaan ulkus pepticum adalah diet lambung jenis 3 dan 4, di mana diberikan makanan lunak yang mengandung cukup kalori dan semua zat-zat gizi. Penata laksanaan antara lain adalah antasida, obat yang bekerja secara lokal pada lambung untuk menetralkan asam lambung dan meningkatkan pH lambung sehingga kemampuan untuk mengurangi protein serta sifat korosif asam lambung dapat dinetralkan. Supralfat, mekanisme kerjanya dengan memulai pelepasan kutub aluminium hidroksida yang berkaitan dengan kutub positif. Molekul protein membentuk lapisan fisikokemikal pada dasar ulkus sehingga dapat membantu sintesis prostaglandin bekerja sama dengan EGV, meningkatkan sekresi bikarbonat dan mukus. Koloid bismuth, mekanisme kerjanya belum jelas, kemungkinan membentuk lapisan penangkal bersama protein pada dasar ulkus dan melindunginya dari pengaruh asam dan pepsin berikatan dengan pepsin. Merangsang sekresi prostaglandin, bikarbonat, dan mukus. Obat ini juga memiliki efek bakterisidial terhadap Helicobacter pylori sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya relaps. Ranitidin banyak dimanfaatkan untuk pengobatan peptik baik yang akut maupun kronis. Ranitidin menghambat sekresi asam lambung baik dalam keadaan basal maupun sebagai respon terhadap macam-macam rangsangan. Ranitidin juga bermanfaat untuk pengobatan kelainan lambung akibat pemberian obat antiemetik atau yang disingkat NSAID
prostaglandin bekerja dengan cara mengurangi sekresi asam lambung, menambah sekresi mukus, bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah mukosa serta meningkatkan pertahanan dan perbaikan mukosa. Operasinya, indikasi operasi pada ulkus peptikum adalah elektif karena gagal dalam pengobatan, darurat adanya komplikasi berupa perforasi, pendarahan atau stenosis pilorik, ulkus Gaser untuk dugaan keganasan pada korpus dan fundus. Terima kasih atas presentasi dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.